wabarakatuh. Kita akan membahas pelajaran matematika materi penaksiran pecahan. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Indikatornya yaitu menjelaskan aturan perkalian antara dua buah pecahan. Menaksir itu adalah memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran, caranya yaitu dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, setelah itu baru ditambah atau dikurangi, dikali, dibagi, tergantung dari instruksinya. Ya, jadi membulatkan pecahan ke satuan terdekat dulu ya, baru dikerjakan. Ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Nah, A. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, ini adalah pecahan campuran dan pecahan campuran juga. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9 sama dengan penyelesaiannya 2, 1/10. Ingat ya, kita lihat pecahannya. Di sini kita fokus 1/10 itu dibulatkan menjadi 0 karena jika dalam garis bilangan yang sudah kita bahas sebelumnya, 1/10 ini lebih dekat ke angka 0 sehingga dibulatkan menjadi 0 ya, sehingga angka 2 ini 2 dan 0. Artinya 2 ditambah 0 sama dengan 2 ya, berarti 2 1/10 dibulatkan menjadi 2 ya. Kemudian 5 8/9 ya, ada 5 8/9. 5-nya sudah bilangan bulat, 8/9 kita bulatkan. 8/9 kalau dalam garis bilangan dia lebih dekat ke angka 1 sehingga dibulatkan menjadi 1 karena lebih dekat ke angka 1 ya, sehingga 5 ditambahkan 8/9 tadi yang sudah kita bulatkan menjadi 1 jadi 6. Jadi 2 1/10 kita bulatkan menjadi 2 ditambah 6 ya. 6 dari mana tadi? 5 dan 8/9 yang kita sudah bulatkan menjadi angka 1 sehingga kalau kita jumlah hasilnya 6. Jadi hasilnya adalah 8. Oke, paham ya? Nah, coba lihat 2 1/10 lebih dekat dengan 2. 5 8/9 lebih dekat dengan 6. Baru setelah itu, setelah menjadi bilangan bulat, sudah dibulatkan, baru kalian jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatannya, yaitu 2 dan 6 ya. Ingat sudah menjadi bilangan bulat. Nah, kemudian contoh kedua, 4/5 dikurang 2, 2/5. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Penyelesaian 4/5. 4/5 dibulatkan menjadi 1, jadi angka 1 karena kalau dalam garis bilangan dia lebih dekat ke angka 1. Jadi kita bulatkan menjadi 1. 4 dan 1 berarti 5 ya. 2/15. 2/15 kalau dalam garis bilangan itu lebih dekat ke angka 0 sehingga kita bulatkan menjadi 0. 2 dan 0 berarti tetap menjadi 2. Di sini menjadi 5, ini menjadi 2. Berarti 5 dikurang 2 ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, 4/5 lebih dekat dengan angka 5. Ya, 4 dan 1 menjadi 5. 2/15 lebih dekat dengan 2. 2/15 tadi lebih dekat ke 0. Jadi tetap 2 ya, 2 dan 0.
menjadi 2. Nah, setelah menjadi bilangan bulat, baru kalian kurangi kedua bilangan hasil pembulatan tersebut, ya, bukan pecahannya, tapi bilangan bulatnya yang kalian kurangi. Nah, ini ada contoh bilangan bulat dan bilangan desimal. 4 ditambah 2,8. 4 sudah menjadi bilangan bulat, jadi tidak perlu kalian taksir, ditambah 2,8. 8 ini lebih besar dari 5. Maka angka di sebelahnya itu, yaitu angka 2, dibulatkan ke atas menjadi 3. Ya, jadi 4 ditambah 2,8 artinya 4 ditambah 3. 3 adalah pembulatan dari 2,8 karena 8 lebih besar dari 5. Ya, sehingga angka 2 dibulatkan ke atas yaitu menjadi angka 3. Ya. Penafsiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Contoh, desimal ya, keduanya nomor 1 3,8 ditambah 1,2. 3,8 3,8 ditambah 1,2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 3,8 angka persepuluhannya 8 lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. 1,2 angka persepuluhannya 2 lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, angka 8 lebih besar dari 5. Ingat, kita selalu mengacu dengan angka 5 ya. 3,8. 8 lebih besar dari 5 sehingga 3 kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Ya, kemudian 1,2. 2 itu lebih kecil dari 5 sehingga tidak bisa kita bulatkan ke atas, kita bulatkan ke bawah menjadi angka. Di sini kita anggap ini 0. Jadi 1 dan 0. Jadi berarti angkanya tetap menjadi 1. Ya. Kemudian nomor 2, 7,4 kurang 4,5. Jadi di sini perbedaannya ini penjumlahan, ini pengurangan ya. 7,4 dikurang 4,5. Penyelesaiannya ya. 7,4 itu menjadi 7, 4,5 menjadi 5. Kenapa? Karena 7,4, 4 ini lebih kecil dari 5 sehingga kita bulatkannya ke bawah atau angkanya tetap tidak berubah. Ya, sementara 4,5 angka persepuluhannya itu 5 sama besar nilainya dengan 5, bisa dibulatkan ke atas. Kalau sama nilainya dengan angka 5, karena kita mengacu dengan angka 5, itu boleh dibulatkan ke atas menjadi tambahkan 1 ya, berarti 5. Sementara ini persepuluhannya adalah 4, lebih kecil dari 5, angkanya tidak berubah. Ini persepuluhannya 5 sama dengan nilainya dengan angka 5 yang menjadi acuan. Sehingga di sini kita bulatkan ke atas menjadi 5. Ya, setelah menjadi bilangan bulat 7 dan 5 baru kalian kurangi. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan garis bilangan persen acuan. Lihat, lalu diawali dengan 0, 0, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 1 atau 4 per 4. 0 tetap 0%, 1 per 4, 25%, 50% itu adalah 2 per 4 atau 0,5, 3 per 4, 75%, 100% itu adalah 1 nilainya. Contoh, taksirlah 24% dari 2000. Nilai 24% mendekati 25%. Ya, 24 pasti letaknya di sini ya. Letaknya ada di sini, jadi lebih dekat ke 25. Jadi kita bulatkan menjadi 25% atau 1 per 4. 25%, 1 per 4. Ya, setelah itu 25% atau 1 per 4 2000 dari 2000 adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Caranya 1 per 4 dikali 2000. 1 kali 2000, 2000. 4-nya kita pindahkan ke sini. 2000 per 4 artinya
Hasilnya 2000 dibagi 4, hasilnya 500. 1/4 dari mana tadi? Dari 25%. 25% itu sama dengan